Empat kemungkinan kalau kita bukan Al-Quran. Empat hakikat pertemuan dan perpisahan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh narasumber kita, dan insya Allah bertemakan 4 hakikat pertemuan dan perpisahan manusia yang insya Allah akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustaz Dian Kardian SHI LSE. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Seksi Umat Islam, rekan-rekan guru yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah di pagi hari yang baik ini kita bisa berjumpa di agenda penyuluh menyapa, yang mana pada hari ini merupakan jadwal terakhir di 2023. Bapak Ibu yang PKK bisa mendaftarkan diri untuk jadi narasumber dan moderator. Silahkan kamu kirim linknya untuk tahun 2024 murni bagian P3K, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin di waktu singkat ini kita akan sedikit melaporkan sebuah topik kajian, yakni 4 hakikat pertemuan dan perpisahan manusia. Sesungguhnya saat ini kita sedang berjumpa di alam dunia. Kita berjumpa dan juga kadang berpisah. Justru perjumpaan itu awal dari perpisahan. Tak mungkin ada perpisahan pada perjumpaan atau pertemuan. Di hari ini kita bertemu, insya Allah kita berpisah. Cuma topik ini lebih luas lagi, bukan hanya itu, tapi nyambung ke akhirat. Ada 4 kemungkinan kalau kita bukan Al-Quran. Yang pertama ada manusia yang bertemu di dunia, tapi tak bertemu di akhirat. Bertemu, berjumpa, berkumpul, bercengkrama, berumah tangga, bekerja, berinteraksi di dunia, tapi ketika wafat tak akan bertemu lagi. Yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang di dunia tak pernah berjumpa, tapi kelak akan berjumpa di akhirat. Ini kebalikan yang pertama ya. Yang ketiga, manusia yang berjumpa di dunia tapi kelak akan bermusuhan di akhirat. Yang ketiga, di dunia berjumpa, berteman, bersahabat, biasalah berkumpul, berumah tangga, tapi kelak akan bermusuhan di akhirat. Gak mau berjumpa karena ada problem hubungan antara mereka. Yang keempat, berjumpa, berkumpul, berteman, berkeluarga, bersahabat di dunia, dan kelak bersua di surga. Ada 4 kalau terbongkar Al-Quran, 4 kemungkinan. Yang pertama, orang berjumpa di dunia tapi nggak lagi jumpa di akhirat.
yaitu pertemanan bersama orang kafir, orang musyrik, atau orang munafik yang membuat dia keluar dari Islam. Mereka ini walaupun di dunia cepat malayu, rasa kacai Islam, serbat itu aku kalau malayu, rengket kayak perampok itu bersahabat dekat, berteman, berkeluarga, tapi ketika wafat tak akan bertemu lagi. Itu adalah pertemu orang kafir. Kita kenal tokoh dahulu zaman jahiliyah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan yang lain. Mereka itu kompak memusuhi Rasulullah. Bahkan Abu Lahab dengan Ummu Jamil istrinya yang kompak memusuhi Nabi sampai ada surah Al-Lahab. Mereka meninggal tak akan pernah bisa bertemu lagi. Itu yang kedua, orang yang di dunia tak pernah jumpa, tapi kalau akan berkumpul di akhirat, yaitu pertemuannya umat Muhammad yang tak pernah jumpa dengan beliau telah di akhirat. Kita sering berdoa tiap hari dalam Al-Fatihah kan, Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal An'amta 'alaihim. Ayat ini menggambarkan bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala ke jalan lurus sebagaimana orang terdahulu yang soleh-soleh itu Allah kasih kepada mereka, Allah anugerahi kepada mereka hidup di atas Islam yang benar. Maka di dalam tafsir digambarkan bahwasanya nyambung dengan surah An-Nisa ayat 39. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang terdahulu. Jadi kita mungkin saat ini gak pernah ketemu dengan Nabi, cuma namanya aja yang masyhur di kalangan umat Islam, tapi kita gak pernah jumpa dengan beliau. Insyaallah taala kita akan jumpa dengan beliau kalau kita mentaati beliau, mencintai beliau. Bahkan mulai dengan Nabi dengan orang terdahulu, para sahabat akan berkumpul, kita akan berjumpa. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik mengatakan, Rasul bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Aku cinta kepada Umar, aku kepada Utsman. Aku yang akan kumpul dengan mereka adalah di sini. Yang kedua, orang yang jumpa, orang yang tak pernah jumpa dengan tidak akan berkumpul di semua kita, dengan para sahabat, dengan para syuhada, para anbiya tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di dunia berjumpa, berkumpul bertemu sahabat ketika tidak bermusuh. Digambarkan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Katakan suatu kondisi orang berlari tidak mau mendekat dari keluarganya, dari ayah ibunya, dari anak istrinya, dari pasangan kalau mungkin tidak suaminya. Kenapa ada hubungan antara mereka? Di dunia pertemuan, di dunia bersahabat, berkumpul di rumah tangga, di keluarga. Ketika meninggal dunia akan bermusuhan. Yaitu orang tua yang tak mendidik anak-anaknya, orang tua yang curjil di banyak pemahamannya mereka. Mereka yang hendak pemahamannya, ada yang suara hendak pemahamannya. Harusnya setiap malam orang tua mengabsen anak-anaknya, sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam mengabsen anak-anaknya saat mau meninggal dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ayat surah Al-Baqarah di juz awal yang terakhir.
am kuntum syuhada idh hadara yaqubul maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah Anda menyaksikan saat-saat Nabi Ibrahim wafat? Apa yang akan kepada anak-anaknya? Satu kata, ma ta'buduna. Apa yang akan kamu sembah sebelum nanti? Mau meninggal dunia dihiraukan, bukan karena akan kau makan dan kau pakai akan kau sembah. Setiap hari kita mati dengan tidur. Maka para ayah, para ibu sebelum tidur lelap cek anak-anaknya, adakah sholat, adakah ngaji, siapa kawan di mana berteman. Insya Allah kita akan bisa setiap hari. Ingat, an-naumu nisful maut. Setiap hari kita menghadapi kematian, karena tidur itu adalah mati. Maka apa sedang kamu tidur? Apa dulu? Allah akan mencatat. Semua yang terbuat baik. Alhamdulillah akhirnya pada mana segala puji oleh Allah dan saya umat Allah dari malam. Maka para ayah, para ibu pakainya itu diberikan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum itu cek anak-anaknya, adakah anda mengajar, adakah anda sholat, kawan menerima? Bukan orang tua juga, kita semua. Mungkin para ibu pernah mendengar hadis muflis ya. Ada tentang bangkrut itu, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang dia mati membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi selama itu dia mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang, memukul orang, menyakiti orang itu. Maka kelak akan ditutup orang yang dizalimi. Dia akan bermusuhan. Mana saya pernah dengan orang berulang. Pernah nyokot sama orang sendiri. Bahkan sudah salah dan di akhirat bermusuh. Maka kalau berteman supaya tak bermusuh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berjumpa di dunia, bersua di surga. Itu yang kita harapkan bersama. Para ayah, ibu, anak, kumpul di surga. Allah jadikan walladzina amanu wa tabi'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim syai'in kullu bima kasabu. Surah itu ayat 21. Orang yang beriman dan iman mereka diikuti oleh anak cucu mereka, dzurriyyah mereka, anak cucu, apa lagi? Anak cucu, buyut, dan lain sibuk. Kalau soleh semuanya alhaqna bihim dzurriyyah. Kalau akan dihimpun mereka di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berusaha keempat ini. Bagaimana mungkin kita berumah tangga, bahkan berteman ini kita akan kumpul surga kalau sama-sama iman. Wakilan salaman salaman. Kalau akan jumpa saling menyampaikan selamat ya. Jadi mungkin itu empat yang saya lakukan Al-Quran, empat kemungkinan terkait dengan pertemuan dan perpisahan manusia. Yang pertama, bertemu dunia, tak bertemu lagi di akhirat. Yang kedua, tak pernah bertemu dunia, akan bertemu di akhirat. Yang ketiga, bertemu dunia tapi bermusuhan. Yang keempat, bertemu dunia bersua. Semua kita mendapatkan yang kedua dan yang keempat ya. Yang kedua kepada Rasulullah dengan para syuhada, para masyarakat dahulu. Yang kedua kita berteman di dunia, berjumpa lagi. Jika mungkin mana yang dapat saya sampaikan berkali manfaatnya. Aku boleh saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.